tentang Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat juga salah seorang wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Lahir pada tahun 1401 Masehi di Kerajaan Champa atau Vietnam. Meninggal pada tahun 1481 di Kesultanan Demak. Dimakamkan Masjid Ampel, Surabaya. Anak pertama Sunan Bonang, kedua Sunan Derajat, ketiga Siti Syariah, dan yang keempat Asika. Adapun nama orang tua Sunan Ampel adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kemudian orang tua perempuan bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat atau Sunan Ampel mendapat gelar Sunan berasal dari gelar kewaliannya. Sedangkan nama Ampel atau Ampel Denta ini diambil dari tempat tinggalnya yang dekat dengan kota Surabaya. Pernikahan Sunan Ampel dengan istri pertamanya, yakni Dewi Karima, dikaruniai dua orang anak, yakni Dewi Murtasi atau istri Raden Pata yang merupakan sultan pertama Kerajaan Islam Demak, dan yang kedua Dewi Murtasima yang merupakan istri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan pernikahan dengan istri yang kedua, yakni Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. Siti Syariat, 2. Siti Mutmainnah, 3. Siti Sofia, 4. Raden Maulana Maklum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Sarifuddin atau Raden Kosim yang dikenal dengan Sunan Derajat atau biasa disebut dengan Sunan Sedayu. Adapun metode dakwah Sunan Ampel dikenal dengan istilah Moh Limo dari bahasa Jawa yang berarti tidak mengerjakan 5 hal yang tercela. Di antaranya 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mengisap candu. Yang kelima, moh madun atau tidak berzina. Metode dakwah ini terbukti dapat memperbaiki moralitas masyarakat yang konon saat itu telah merosot sampai pada level yang memprihatinkan. Inilah salah satu alasan mengapa Prabu Sri Kertawijaya memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel menyebarkan Islam kepada semua tingkatan sosial masyarakat di Ampel. Beliau mendirikan sarana ibadah
yang kini menjadi Masjid Sunan Ampel dan sarana pendidikan untuk menunjang internalisasi ajaran dan nilai-nilai keislaman, menggantikan keyakinan lama. Berikut ini ada beberapa kisah penting tentang Sunan Ampel yang perlu kita ketahui. 1. Sunan Ampel bukanlah orang Indonesia asli. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Sunan Ampel lahir di Champa, yang termasuk cucu dari Raja Kerajaan Champa. Dari sini berarti menunjukkan bahwa Sunan Ampel bukanlah orang Indonesia asli. Akan tetapi meskipun demikian, Sunan Ampel memiliki jasa yang besar dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Yang kedua, Sunan Ampel merupakan pangeran dari Kerajaan Champa. Apabila dilihat dari keturunannya, Sunan Ampel merupakan keturunan darah biru atau ningrat, atau seorang pangeran. Bukan hanya itu, Sunan Ampel juga termasuk keponakan dari Raja Brawijaya Majapahit. Walaupun dengan statusnya yang demikian, Sunan Ampel tidak terlena dan takabur, justru malah lebih giat dalam menyiarkan agama Islam. Bahkan itulah yang menjadi pendorong kuat baginya dalam menuntut ilmu-ilmu agama Islam. Yang ketiga, di kompleks Masjid Sunan Ampel terdapat sumur yang bersejarah. Pada kompleks Masjid Sunan Ampel ternyata memiliki sumur yang bersejarah. Saat ini ditutup dengan besi. Banyak orang yang percaya bahwa sumur itu mempunyai kelebihan air seperti air Zam-Zam yang ada di kota Mekah, sehingga tidak heran apabila para pengunjung banyak yang membawa airnya dan membawa pulang. Yang keempat, kawasan Ampel merupakan perkampungan Arab. Pada kawasan Ampel yang sangat menarik, yakni adanya keberadaan kampung Arab di mana terdapat sebagian besar warga keturunan Arab Yaman dan Cina yang selama ratusan tahun untuk berdagang. Di sana memang hampir mirip suasananya dengan keadaan pasar di Mekah, Arab Saudi. Dari beberapa hal di atas bisa diambil hikmah bahwa seorang pendakwah di jalan Allah akan selalu mendapatkan kemuliaan, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Bahkan ketika sudah meninggal, bisa memberikan sumber penghidupan bagi orang di sekitarnya. Inilah yang kiranya bisa kita contoh dan buat sebagai pelajaran hidup kita semuanya.